Anda sedang mendengarkan LSM Podcast Lembaga Swadaya. Mediocre. Halo. Selamat datang di LSM Podcast. Ada Igor di sini dan saya Rudi. dan ada juga burung. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kita emang lagi nongkrong di kafe nih. Kalau Ya, kalau kita take di rumah kan nggak enak sama orang rumah juga. Kita ya ngobrolin yang kita kan macam-macam ya. kita kan mumpung lagi nongkrong bareng di sini, eh Ya kamu minum apa, Srut? ngopi dong. Kalau Ngopi ya. kamu, Aku non kopi. loh, lagi nggak ngopi? Asam lambung nih. Asam lambung, tapi aku ngebir sih. Waduh. Ya udah langsung aja ya. Langsung aja nih, karena kita lagi nongkrong, paling enak tuh kalau kamu nongkrong di mana? Kalau aku ya sendiri, Ya. kalau untuk tempat sih seneng yang kayak gini kan, kita sekarang di tempat biasa aku nongkrong. Jadi kan aku biasa nongkrong tuh nyari tempat yang sepi, Nyari tempat yang sepi. Justru malah nggak seneng nggak rame-rame seneng gitu. yang rame-rame crowded gitu kan. Nanti kalau nongkrong kita nggak bisa ngobrol, Hmm. lalu berisik, ada live musik, itu nggak begitu suka sih. Nah, beda kalau aku. Kalau aku justru malah emang sih kalau aku nongkrong, aku ada beberapa macam cara aku nongkrong nih. Gimana tuh? Kalau aku lagi suntuk atau lagi pengen nonton live musik gitu, aku nongkrong cari yang ada live musiknya. Contoh ke Jogja, Oh ya tuh, cari kalau live kalau musik. di Jogja kan banyak ya yang kayak gitu ya. Tapi bukan dugem. Iya. Paling yang kayak di kafe-kafe Jalan Paris atau yang di belakang-belakang Malioboro gitu kan banyak tuh yang kafe-kafe. Ya, Ya cuma sekedar kafe berarti aja gitu. tergantung kondisi ya. Maunya yang Yes, nyari yang rame apa yang sepi, tergantung kondisi. betul. Dan yang pasti kalau aku nongkrong di tempat-tempat kayak gitu, aku pasti ngebir. Karena Oh nggak gitu. enak ngebir kalau nggak ada live musiknya. Lah ini aku ngebir malah nggak podcast. Nah, beda banget tuh sama Beda, kebiasaan beda. kamu nih. Beda dong. Nah, nongkrong kan sekarang ini udah jadi kebiasaan nih. Betul. Di mana-mana anak-anak muda sekarang nongkrong, mau dari yang kecil sampai yang udah gede pada nongkrong. Nah, menurut kamu tuh nongkrong itu tren apa kebutuhan sih? Kalau aku mungkin udah jadi kebutuhan ya. Aku justru malah bingung ketika ada yang bilang nongkrong terus gitu. Ya, banyak banget sih. Kamu nongkrong ngapain sih? Dapat apa dari nongkrong, kan kadang gitu kan. Betul. Cuman gini, ketika aku nongkrong, jujur nggak cuman sekedar kita duduk terus ngopi, kita nggak ngapa-ngapain, nggak. Kita Enggak. bisa kerja. Oh, jadi nggak cuma nongkrong ngabisin waktu, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, tetap ngabisin waktu sih. Cuman kan gimana apa ya? Ke kebutuhan orang untuk melakukan sesuatu kan beda-beda juga. Nggak melulu orang itu bisa nggak ngapa-ngapain, dia cuma di rumah doang, setelah pulang kerja dia pulang di rumah terus cuman tidur-tiduran gitu. Aku mungkin ada waktu bisa kayak gitu, cuman aku lebih prefer untuk nongkrong ya, dapat temen lah atau ketemu sama sahabat-sahabatku. Oh, gitu. Nek, kamu gimana? Kalau aku sih eh, bisa juga gitu. Jadi misal ada kerjaan yang belum selesai nih di kantor, Yes, daripada di rumah suntuk kan cuma kayak gitu, pemandangannya nggak ada nggak enak apa-apa ya, ya, nggak enak cuma ya. nonton lemari, kasur gitu kan nggak enak ya. Jadi sambil Betul. refreshing kan kita nongkrong, bisa sama temen atau sama baristanya mungkin. Ah, Nah, bisa dapat teman baru Anda mungkin. meribik ya? Enggak Oh enggak. dong, enggak. Jujur ya, kalau aku dengan nongkrong itu malah bisa jadi hal positif kalau aku ya. Seperti, Sosial kita bertambah, ya, dapat teman-teman baru. Setiap kali kita pindah kafe atau pindah tempat nongkrong lah, nggak cuman kafe sih. Aku nongkrong juga juga milih-milih waktu juga. Kadang aku nongkrong di angkringan, kadang aku nongkrong di kafe, kadang aku nongkrong di tempat-tempat live musik kayak gitu. Gitu. oh berarti enggak setiap nongkrong tuh kamu di kafe-kafe gitu. Nggak melulu. Bahkan aku pernah
nongkrong, aku sambil ngerjain sesuatu, itu cuman di pinggir jalan. Aku beli minuman di Indomaret gitu kan. Ya. Terus ya cuman nongkrong aja di pinggir jalan gitu atau di Indomaretnya gitu. Oh, di Indomaretnya bisa nongkrong. Bisa sekali, bisa Oh. di Indomaret, Alfamart, di Circle K atau Circle Pit. Tapi itu kira-kira banyakan efek positif atau negatif dari nongkrong itu menurut kamu? Nah, kalau aku nih kan aku udah bilang nih tadi banyak efek-efek positif nih. Nah, nah efek negatifnya sebenarnya apa ya? Kita cuman nggak dianggap sama orang lain nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal ibaratnya kita kalau nongkrong itu sambil kerja atau sambil bikin konten kayak Iya, gini mungkin iya, iya. itu kan sebenarnya kita produktif juga gitu. Ya, Nah, anggapanku adalah positif. mungkin negatif itu dari sisi orang yang lihat ya, mungkin ya, yang nggak tahu kita ngapain pas Bisa, nongkrong, bisa kan? bisa, bisa. Nah, kalau kamu menurutmu gimana tuh? Negatif atau positif? Kalau aku tergantung tempat tongkrongannya sih. Kan nggak semua tempat tongkrongan itu membawa pengaruh positif kan? Waduh, bagus. Iya kan? Iya dong. Ya, Iya berarti kan dong. tetap ada eh, tempat-tempat atau circle kita yang nggak memberi pengaruh positif. Nah, tinggal kita sendiri yang memilih mau ke tempat yang positif atau negatif. Contoh Tuh. tempat negatif dong. Aduh, jangan dipancing-pancing dong. Misal nih, kalau kan aku kan muslim. Ya. Nah, misal ke tempat tongkrongan yang pada minum minuman keras kan aku nggak bisa. Nanti aku Hmm, takutnya kan tertular terbawa pengaruh negatif itu kan aku nggak bisa. iya, itu kan tergantung iman Anda sebenarnya. Kenapa Anda Iya, menyalahkan teman-teman Anda? iya sih. Tapi kan cuma takut imannya lagi lemah gitu, jadi terbawa gitu. Aduh, iman seperti imun ya. Iya, Bisa betul. lemah juga ya. Iya. Kalau menurutku bukan dari tempat atau dari lingkungan. Justru Tapi, malah dari teman-temannya. Kalau aku nggak sembarangan nongkrong sama orang sih sebenarnya sih. oh gitu. Heeh. Nggak, Kalau nggak, nggak sembarangan tuh gimana maksudnya? kalau emang aku rasa itu orang asik buat nongkrong, asik buat membahas sesuatu hal-hal yang apa ya konspiratif tidak dong. Untuk ya maksud dia open minded dan Oh, gini. Berarti misal kamu nongkrong sama orang, kamu mm, lihat nih, ini orang dari orang ini ada value-nya nggak? Kamu bisa dapat betul dari nongkrong bisa itu. Nah, bisa. Kalau orang cuman sekedar nongkrong 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 dia ngobrolin hal-hal yang nggak bermutu gitu ya males juga kan kita kan. iya sih. Tapi kan kita kan kadang butuh refreshing juga. Maksudnya Hmm, kadang butuh hal-hal receh juga buat hiburan. ya eh justru itu kalau eh, ketika aku butuh orang-orang yang receh-receh ya aku bakal ngajakin orang-orang yang receh. Kalau aku butuh orang-orang yang open minded, aku butuh apa ya meluapkan sesuatu pikiran, keresahan kayak gitu kan, aku tetap mengajak dirimu dong. Oh Aduh, gitu. Jadi aku cuma pelampiasan nih. asik dong. Bahkan efek dari nongkrong itu mungkin satu Indonesia, bukan satu Indonesia sih, pernah viral itu. Yang Viralnya se-Indonesia. yang apa tuh? Yang ini, Citayam. Oh, yang kemarin sempat Citayam Fashion Week. rame itu. Yes, dan Nah, menurut kamu itu gimana? menurutku awalnya kan itu mereka cuma nongkrong-nongkrong di situ. Iya, cuma Anak-anak yang bocah-bocah yang iya, nongkrong seneng suka nongkrong aja sih. bocah-bocah nongkrong, mereka bikin konten gitu. Iya, Tiba-tiba bisa membludak dong. itu kayak nggak sengaja terus menjamur di satu Indonesia kan. Betul. Sempat Bahkan di sini kan juga pernah di Borobudur. apa tuh? Ya itu, ada zebra cross terus buat jalan gitu. Itu kemarin. Oh, Oh, malah sempat malah nggak tahu. sempat kemarin Oh, Borobudur Fashion Week. Wait, Fashion Week kan harusnya seminggu ya? ya. Kan week tuh. Week. Kenapa itu cuma semalam? Iya, nggak tahu juga sih. Mungkin itu istilah dari mana juga aku kurang tahu kemarin cuma baca berita kok tiba-tiba. Tapi kalau menurutmu gimana tuh Citaim Fashion Week tuh? Apakah itu sebuah hal yang positif atau negatif tuh? Gara-gara orang nongkrong. Kalau aku sih
itu positif positif aja sih kan, berangkat dari anak-anak yang suka fashion, Hmm, lebih ke lokal fashion kan, mereka juga mengangkat brand-brand lokal juga kan. betul, setuju sih. Dulu kan di Magelang juga sempat ada tuh kayak komunitas. Kamu tahu sempat inget Magelang Supreme nggak? Aduh, oh iya, Ya itu kan oh iya, udah fenomena lama banget. iya 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 sih. Itu kan Dan itu juga fashion juga ya karena kita membawa ya style dari baju meskipun meskipun Supreme-nya KW ya nggak apa-apa, mungkin mereka belum mampu beli yang ori kan. ya siapa tahu kalau brand Supreme asli bisa bisa support mereka langsung kan sebenarnya tinggal Ya diangkat aja jangan malah ya dikata-katain dong. tapi kan malah jatuhnya yang itu kan eh, dibully ya karena mereka kan pakai baju KW. Betul, malah dibully sih. Dan itu pun gara-gara nongkrong juga loh. Iya, Nggak mungkin ketika mereka sama-sama pakai baju gitu terus ya udah mereka salaman, "Wih, bajunya sama Mas," gitu. Pasti iya. mereka bikin grup WhatsApp juga. Mungkin dari awalnya dari tongkrongan itu kan, Iya, kita sama-sama suka Supreme nih, yuk bikin. iya Nah, Pak. Padahal sebenarnya kalau dari brand Supreme sendiri itu nggak cuman apa ya, nggak cuman baju doang gitu. Ternyata brandnya banyak juga. Ada yang pemukul apa? tongkat baseball, Tongkat baseball, bahkan batu bata, batu bata, ada emang. ada batu bata Supreme ada. Kan Terus, kebetulan aku juga ngikuti kan. Maksudnya waduh, ngikuti itunya. jujur, Anda founder kan? Enggak dong, founder magang Supreme bukan dong. Aduh, Kak, ya sebenarnya gini sih. Kalau kalau aku ya mengamati mungkin dari Citayam Fashion Week tadi, mereka tuh di situ dari sisi mereka sendiri itu juga pasti berpikir bahwa itu hal yang positif karena mereka bisa bisa apa? Bisa Mengembangkan ya kreativitas. mengembangkan kreativitas, bisa bisa berekspresi juga di situ. Ya, Tapi kembali lagi seperti yang kamu bilang tadi, banyak orang-orang yang memandang itu, "Alah ngapain sih?" ngapain sih? Nah, itu kan menimbulkan banyak pro dan kontra kan di sosial media, Betul. di Twitter terutama. Kadang memandang ngapain sih ini anak-anak cuma bikin macet, tapi kan mungkin dari itu juga dampak positifnya, ini pedagang kaki lima omsetnya Hmm, bertambah. betul. Pasti di jangan sampai bikin simbiosis apa? Parasitisme, yang satu Ya untung, yang satu itu rugi. rugi. Nah ini kan sama-sama untung. Sama-sama untung. Tahu gak yang rugi? Siapa dong? Tukang bersih-bersihnya. Oh, oh iya iya iya, Pekerjaanku tambah tambah banyak. banyak. Nah mungkin mulai itu tuh menurutku keren ya, tapi mulai nggak asik tuh semenjak ditunggangi sama selebgram atau artis-artis yang udah punya nama besar. Betul. Jadi Yang itu ya, yang temennya Luffy itu ya. ya Bisa yang ngeluarin haki kan? iya betul, dan jadi udah nggak original lagi karya anak-anak itu. Betul sih. Karena mereka kan jadi kayak numpang, ini lagi viral nih, terus numpang ke situ buat Enak sekali ya. bikin konten kan enak banget. Enak sekali ya. Kasihan yang Udah mengembangkan dari ya awal mungkin dari terus yang kasihan lagi ini yang cowok siapa ini namanya yang pakai kacamata itu bungi bungi. Bongi. Bongi kan dia sempat viral juga gara-gara dia dia kan jadi kayak selebgram. Oh iya iya iya. Ngombe-ngombe wae anjir. Dia jadi kayak selebgram terus eh dia dapat endorse. Iya. Setelah dia dapat endorse, dia entah brandnya atau pembayarannya diminta balik sama yang punya brand. Oh gitu. Ini Iya, kalau itu aku nggak ngikutin. karena setelah dia dapat endorse, Instagramnya kehack. Oh, Yes. kasihan banget ya. Wah, Di, padahal udah dapat kayak gitu. iya sih, ya itu gara-gara nongkrong. Kadang orang jadi viral juga, bisa. Betul. Contohnya gini deh, mungkin mungkin ada jokes dari eh tahu Adriano Colby? Dia tahu Bapak Yes, Podcast Bapak Podcast Indonesia. Indonesia dong. Betul.
Dia pernah ngejok, nggak mungkin Indonesia merdeka kalau nggak ada orang-orang yang julid waktu nongkrong. Kayaknya Belanda ini makin lama makin tai deh. Oh, bisa aja. Dulu kan Iya, waktu gara-gara penjajah. orang pada ngobrol gitu kan. Iya, iya. Oh, kok lu mikir gitu sih? Akhirnya mereka jadi bersatu. Bersatu melawan penjajah. Mungkin dulu Iya, gitu. nggak mungkin gara-gara mereka cuman diem di rumah aja mereka terus berpikir, aku akan memerdekakan Indonesia. Kan nggak Iya, mungkin. apalagi dulu belum ada sosial media, nggak bisa diviralin. Betul. Dan juga ya menurutku baik sih kalau mau nongkrong gitu. Nah, kalau kesimpulannya menurutku tuh nongkrong itu banyak efek positifnya. Banyak efek positif. Ya, daripada negatifnya. Ya, Tergantung kita sendiri. Jadi kalau dibilang boleh nggak sih kita nongkrong, boleh aja asal banyakkan hal positif yang kita lakuin daripada negatifnya. menurutku yang pasti kita harus produktif sih ya. Nah, yang pasti kan ada hasil dari kita nongkrong itu, bukan cuma nongkrong ngabisin waktu, ngabisin uang orang tua mungkin kan. Betul. Gitu. Kan Kalau banyak menurutmu? kalau kan banyak juga nih orang-orang yang eh dia di kafe tapi sebenarnya dia lagi kerja gitu kan. Kayak yang WFH, WFC, Oh iya, kemarin kan work from pandemi banyak. cafe, ya kan. Ya, Mereka sebenarnya kayak lagi nongkrong aja, tapi padahal mereka otaknya kemana-mana. Menurutku itu juga produktif sih betul. Terus daripada di bisa rumah doang. bisa juga nongkrong sendiri karena emang mau menyendiri, butuh refreshing. Butuh refreshing, healing, Iya, healing lan healing. waspodo. Kenapa ada ketawa dong? Kalau menurut kamu gimana? Kesimpulan nih, Kesimpulan, aku justru malah menyarankan orang-orang untuk banyakan nongkrong. banyakan nongkrong. Banyakin nongkrong aja. Karena Karena Indonesia ini adalah orang-orang yang jiwa sosialisnya tinggi. betul. Jadi kalau ketika kita nggak nongkrong, itu mesti malah dirasani karo tonggo-tonggo nih. Oh iya, itu bener banget. Nah, apalagi kan kita di Jawa. Betul. Notabene kalau ada acara apa gitu kita harus keluar. Kalau enggak otomatis jadi omongan tetangga. Yes, bener. Sama tetangga. Ih, dia nggak pernah keluar, nggak pernah ikut nongkrong sama kita. Ya. Jangan-jangan dia emang orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, Banyak kan. iya, Makanya nongkrong lah. nongkrong. Sebebas Anda nongkrong. Seperti itu. Jangan sampai pikiran-pikiran Anda hanya ada di dalam benak aja. Ya, Maksimalkan, ekspresikan. luapkan Luapkan. kreativitas Anda lewat nongkrong. Nongkrong asik. Sepertinya kita adalah Bapak Nongkrong Indonesia. Boleh, boleh. Semoga aja. Iya kan? Daripada di rumah doang gitu, Anda dikira COVID. Dikira COVID, dikira sakit-sakitan. Iya kan? Benar. Tapi kalau misal Ya, anaknya introvert nih, gimana tuh? introvert. Loh, nongkrong introvert kan bukan dia yang mutusin nih pertama nih. Iya Yang mutusin sih. orang lain nih, Iya, introvert atau iya, enggak nih. iya. Kan tapi kan kadang ada aku tuh introvert, kalau nongkrong nggak nyaman tuh. Ini kan sebenarnya dia bisa nongkrong sendiri kan. Paling Iya enggak sih. kelihatan aja gitu. Nongkrong juga bisa di depan rumah kok. Oh iya juga di teras rumah Iya mungkin. kan? Iya, iya, iya. Iya, makanya nggak harus kita datang ke kafe atau gimana. Paling enggak kita nongkrong gitu. Dan terus kalau disapa orang lain, paling enggak mengangguk lah. Iya, kalau nggak senyum. Senyum, ya, senyum sama orang lain gitu. Iya. Ih, meskipun nongkrong dia ramah ya. Iya. Ya, mungkin gitu aja lah ya pembahasan kali ini gitu. Kalau ada pesan-pesan bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bisa DM kita di Di mana ono cowok DM rungun apa-apa cowok. kita ternyata belum punya Instagram, guys. Kita Tapi nggak belum. apa-apa, soalnya baru episode pertama. Iya, iya, iya. Mungkin kedepannya kita bakal bikin Instagram. Terus sementara kalian bisa tulis di kolom komentar dulu. Emang bisa di komentar ya? Bisa dong. Oh bisa ya, soalnya Bisa kita dong. upload di Noise. Noise gitu. Ya udah, saya Igor pamit. Saya Rudi juga pamit. Bye bye.